Bentar, saya masih rekam. 3, 2, 1. Sabun. Sudah, sebentar saya share konten dulu. Pilih yang screen 1 ya Mbak Den tadi, share kontennya. Mbak Denis. Iya, betul. Screen 1. Teks. Oke. Sudah nampak? Sudah. Oke. Oke, bisa saya mulai Bapak Ibu. Sesi yang ketiga masih semangat nih Bapak Ibu. Supaya nanti untuk mengikuti gelombang berikutnya lebih lancar lagi. Semangat lagi Bapak Ibu. Untuk sesi yang ketiga ini materinya akan dibawakan oleh Ibu guru muda yang sangat luar biasa. Beliau adalah tutor kita hari ini, instruktur kita hari ini yang luar biasa, guru-guru muda ini. Kalau tidak ada 3 guru muda ini, mungkin barangkali saya tidak bisa seperti ini. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, hari ini nanti materinya adalah Presi sebagai media pembelajaran. Dengan pemateri adalah Ibu Eli Setiawati dan moderatornya adalah tetap Ibu Yuli Fitri. Untuk itu, aku saya serahkan kepada Ibu moderator. Monggo Ibu Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armin Supriyandini selaku host. Kembali lagi bertemu dengan saya untuk moderator materi yang ketiga, yaitu Presi sebagai media pembelajaran. Materi ketiga diisi oleh Ibu Eli Puji Setiawati SPD, guru SMA Negeri 3 Kediri, yang beliau adalah guru yang sangat pintar, sangat energik, dan beliaunya selalu istilahnya membuat motivasi, membuat, jadi kalau itu suka membuat hal-hal yang baru untuk siswanya, jadi inovatif lah, termasuk guru yang inovatif. Beliaunya juga pernah mengambil sesi belajar di Jerman selama 3 bulan, yaitu waktu itu semua dengan guru-guru bahasa Jerman MGMP, tapi beliaunya termasuk pilihan di antara semua itu. Jadi bisa dilihat dari kurikulumnya, berarti beliau adalah guru yang sangat pintar, yang sangat hebat, yang semoga kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dari situ. Seperti biasa, seperti yang tadi, jadi di sini nanti ada 2 sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya serahkan terlebih dahulu ke Ibu Eli Puji Setiawati agar menyampaikan materinya tentang Presi sebagai media pembelajaran. Silakan Ibu Eli Puji. Ya, terima kasih kepada Bu Armin dan juga Bu Yuli Fitri atas pengantarnya tadi. Waduh, saya sampai rasanya kepala saya bengkak karena terlalu banyak pujian. Oke, saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu tugas ketiga dari penugasan pelatihan Gubuk Jatim. Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir, mungkin tadi mendengar sudah ada 2 materi, aduh kayaknya kok berat banget gitu ya. Enggak berat, karena nanti juga akan banyak yang membantu. Jika panjenengan bingung, pasti akan ada banyak teman-teman dan rekan-rekan yang membantu pelan-pelan. Dan juga untuk tugas-tugasnya, nanti langkah-langkahnya harus bagaimana itu sudah jelas. Kami ini hanya berusaha sekilas, siapa tahu dengan sekilas itu pun panjenengan semua sudah bisa memahami. Tugas yang pertama tadi adalah penggunaan Webex, disampaikan di sesi pertama. Sesi kedua adalah game dengan Excel, namanya itu game, jadi untuk senang-senang di kelas, supaya anak-anak mungkin tidak terlalu tegang, begitu. Kemudian yang ketiga ini adalah penggunaan Prezi. Nah, jika Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah bisa mengoperasikan PowerPoint, maka kemungkinan besar 90% saya yakin panjenengan juga bisa melaksanakan atau menggunakan Prezi sebagai media pembelajaran.
ada begitu banyak option media pembelajaran. Jadi kalau selama ini mungkin kita pakai PowerPoint. Nah, sekarang kita bisa coba yang lain yaitu Prezi. Perbedaannya dengan PowerPoint adalah Prezi ini online Bapak Ibu, sedangkan kalau PowerPoint yang biasa kita gunakan itu kan offline punya Microsoft. Nah, karena online maka kita harus terkonek dengan jaringan internet. Pasti itu yang harus kita gunakan jika kita memakai Prezi. Nah, masing-masing itu pasti ada positif, negatif, ada plus minusnya. Kalau kita pakai PowerPoint itu bagaimana, kalau pakai Prezi juga plus minusnya bagaimana, itu masing-masing pasti ada. Nah, kalau Prezi ini karena online itu ada beberapa menu mungkin yang tidak kita temui di dalam PowerPoint. Sebenarnya ini PPT yang sudah saya siapkan cuman karena mungkin terlalu kecil jadi tidak nampak. Nanti saya juga akan coba langsung praktek ke webnya. Jadi langkah pertama adalah kita masuk ke browser, kemudian ketik prezi.com. Nanti akan nampak seperti ini. Kemudian kita bisa langsung get started. Ini bisa langsung mulai pojok kanan. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tuh pilihan apakah kita menggunakan Prezi itu mau yang gratisan atau mau yang berbayar. Di sini semua ada pilihannya. Kemudian kita pilih untuk yang student ini kalau nggak salah atau edukasi. Nah, kemudian pilih yang sebelah paling kiri, continue. Di sini ada tulisan free. Jika Anda ingin menggunakan Prezi dengan gratis. Sedangkan kalau ingin yang berbayar, tentu saja kalau yang berbayar itu menunya mungkin lebih lengkap, lebih banyak yang bisa digunakan karena kita harus bayar. Kalau yang free pastinya terbatas. Ada beberapa mungkin yang tidak ada jika kita pakai yang free. Kemudian setelah ketik continue yang sebelah paling kiri, kita akan mengisikan data di sini. Atau Anda bisa langsung klik join melalui Facebook atau Google. Kalau saya pribadi lebih suka yang langsung pakai Google karena akun Google Bapak Ibu biasanya kan sudah ada di laptop masing-masing ya. Jadi itu lebih cepat gitu. Langkah yang menurut saya lebih cepat, lebih praktis. Oke, kemudian seperti biasa, setelah memilih akun Google, salah satu dari yang panjenengan miliki, akan ada langkah-langkah verifikasi dari akun tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Misal ini namanya Rahmat, welcome to Prezi. Kemudian akan diminta untuk memilih untuk edukasi, bisnis, student, atau yang lain. Saya pilih edukasi, kemudian akan muncul selanjutnya what is the level of education you work with the most. Pilih Bapak Ibu semua misal di elementary atau di high school. Kalau saya pilih di high school, kemudian akan muncul lagi seperti ini. Apa yang ingin Bapak Ibu buat di Prezi, karena Prezi tidak hanya tampilannya nanti seperti PowerPoint, karena Bapak Ibu juga bisa video, bisa juga membuat desain misal seperti infografis, kemarin saya juga sudah coba. Kemudian setelah dicentang, silahkan dipilih from a template. Jadi di dalam Prezi ini nanti akan ada template-template yang sudah disediakan gratis karena kita juga pakai yang free. Ada banyak sekali, meskipun free itu sudah ada banyak sekali template yang kita nggak perlu download lagi, sama seperti sebenarnya di PowerPoint juga seperti itu ya. Ada template-template yang bisa kita gunakan, cuman kalau di PowerPoint mungkin terbatas template-nya, mungkin menurut kita kurang menarik atau bagaimana, sehingga kita harus download lagi dari link-link yang lain yang menyediakan template yang lebih menarik. Tapi dari Prezi ini template-nya sudah sangat banyak dan sangat memenuhi syarat untuk kita membuat tampilan pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian setelah
from a template, kita bisa pilih template-nya salah satu mana yang menurut kita menarik sesuai dengan tema, sesuai dengan materi. Contohnya ini diambil template seperti ini. Dengan klik kemudian akan muncul notif use this template. Ini berarti template inilah yang akan kita pilih, akan kita gunakan. Setelah itu kita centang anyone on the web, continue, klik continue. Kenapa pilih yang anyone on the web? Karena kalau untuk free ini pilihannya harus pakai yang ini. Karena kalau pakai yang atasnya itu berarti kita harus pakai yang berbayar. Nah, setelah itu untuk topik ini apa perbedaan antara PowerPoint dengan Prezi? Kalau PowerPoint Bapak Ibu dari setiap tema, subtema, poin, per poin itu kita harus pindah slide satu persatu seperti saya sekarang klik-klik itu terus-terus gitu. Sedangkan kalau lewat Prezi ini perbedaannya adalah di sini panjenengan bisa melihat ada topik satu. Nah, ketika kita klik topik satu itu dia akan ngezoom bergerak ke dalam menuju lebih ke dalam gambar ini, kemudian dia nanti akan tampil di dalamnya itu ada subtopik-subtopik seperti itu. Nah, kalau dibuat video itu nanti seperti akan berjalan sendiri, lanjut dari topik masuk ke subtopik 1, 2, 3, kemudian kembali lagi ke ke layar utama, masuk ke topik 2, kemudian masuk ke topik 2 ada subtopik 2 titik sekian. Nah, seperti itu. Perbedaannya ada pada tampilannya. Tentu saja lebih menarik dibandingkan PowerPoint. Nah, untuk jalannya atau urutan dari topik ke subtopik itu kita juga bisa memilih. Di sini ada page setting, itu maksudnya Anda ingin memilih yang urutannya bagaimana. Misal yang ini, yang zoom back to the overview between topics berarti dari topik masuk ke subtopik, kemudian balik lagi ke topik, masuk topik 2, seperti itu. Jadi ini alurnya. Kemudian ada juga mungkin langsung dari topik 1 ke topik 2, langsung ke topik 3, balik lagi topik 1, ini alurnya. Kemudian pilih salah satu dan save untuk menyimpan. Oke, terima kasih Bu Elia sudah bergabung. Setelah presentasi akan saya share untuk link absennya. Kemudian bisa dieksplor isi dari Prezi ini, bagaimana kita mengatur tampilannya. Ada menu stylenya di sini, kemudian ada kalau kita mau memasukkan entah itu gambar, video, icon, animasi dan sebagainya bisa sama sebenarnya seperti PowerPoint. Cuma mungkin di sini pilihannya lebih banyak yang bisa kita explore. Nah, kemudian selain memasukkan media dan sebagainya ke dalam tampilan, kita juga bisa share hasil presentasi yang sudah kita buat. Biasanya kalau free ini bisa live, bisa collaborate, juga view link. Jadi linknya nanti kita kopas, kemudian misal kita upload ke YouTube atau misal ke Google Drive itu bisa. Nah, ini tergantung kreativitas kita masing-masing, kita benar-benar explore untuk topik dan subtopiknya. Kalau misal kita mau topik itu diisi beberapa subtopik, di sini tempatnya. Kemudian kalau ingin subtopiknya itu diatur sedemikian rupa, berarti kita tinggal klik paling kiri ini, pilih subtopik 1, 2, atau berapa, maka dia akan tampil ini subtopiknya. Kemudian mau diisi lagi juga bisa. Ditambah-tambah media lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Nanti ketika di zoom akan tampil subtopiknya kecil-kecil seperti ini. Ini pun bisa ditambah, bisa dikurangi, dan seperti ada garis halus yang menghubungkan bahwa ini urutannya nanti dari subtopik 1, 2, 3 ini akan nampak. Kita ingin mengatur, ini tempatnya dirubah-rubah juga bisa. Misalnya ini ditarik ke bawah, kemudian ini ditarik lebih dekat dengan lingkaran yang besar, ini juga bisa. Semuanya bisa diatur. Saya yakin panjenengan semua bisa karena ini mirip sekali dengan PowerPoint. Hanya template-nya itu sangat banyak
yang sangat menarik yang bisa kita gunakan sehingga meminimalisir rasa bosan siswa ketika kita menggunakan presentasi ini, menggunakan Prezi ini untuk presentasi. Kemudian untuk topik dan subtopik tentu saja isinya teksnya itu bisa dirubah, mau diganti posisinya dan juga mau ditambah dengan gambar atau video itu juga bisa. Ada video-video dan gambar yang sudah disediakan oleh Prezi, tapi jika Bapak Ibu ingin menambah dari laptop atau komputer Bapak Ibu sendiri itu juga bisa upload, kemudian nanti tinggal tarik atau di-upload ke sini kemudian masukkan ke dalam topik atau subtopik. Background-nya juga bisa diganti. Background-nya misal tidak ingin putih atau tidak ingin biru itu bisa diganti semuanya. Tinggal lihat settingannya. Dan tampilan settingan itu sangat jelas, tidak terlalu kecil sehingga jika Bapak Ibu buka menunya satu persatu itu akan terlihat jelas, oh ini untuk ini untuk ini gitu. Publish konten itu maksudnya jika kita ingin share link-nya ini. Nah, kemudian ketika kita ingin share link, maka link-nya di sini bisa kita copy, kemudian kita share kepada viewer atau orang-orang yang ingin melihat hasilnya. Oke, demikian presentasinya. Akan saya coba juga untuk langsung online. Tidak apa-apa ya, Bu Yuli? Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ke akun saya di Prezi. Mungkin bisa saya tunjukkan, kemarin saya buat ini untuk penugasan seperti ini. Nah, dalam tugas gubuk nanti, yang harus kita tampilkan di Prezi adalah tentang rumah belajar. Bapak Ibu pasti mengetahui tentang portal rumah belajar milik Kemendikbud. Nah, itu kita harus mempelajari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, ini contoh Prezi punya saya tentang fitur dalam rumah belajar. Topik saya adalah ada 4, rumah belajar, fitur utama, fitur pendukung. Kemudian bagaimana cara bergabung. Ini tidak saya format dalam video, jadi saya harus klik dulu langkah-langkahnya seperti ini. Jadi topik 1 masuk ke dalamnya ada subtopik apa dan di mana. Masuk ke subtopik seperti ini. Ini subtopik 1. Subtopik 1 dari topik 1. Lalu Bu Eli, Iya? belum muncul itunya, prakteknya Prezinya belum muncul. Oh gitu? Iya. Oh sebentar. Iya. Ya lupa, nggak share konten lagi. Baru share link absennya. Bentar. Sama share link absen kalau bisa biar Oh ya, pesertanya bisa absen sekarang. Oke. bentar. Karena kalau kita share link, saya harus keluar dari bentar chat. Ini sudah bisa ini, sudah kelihatan. Sudah ada. Sudah, iya ada. Ya itu linknya di hadis elips ya, sudah muncul. Share kontennya juga sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah. Nah, oke. Saya mulai dari awal. Ini tampilan untuk Prezi milik saya. Ada 4 topik, yaitu rumah belajar, fitur utama, fitur pendukung, dan bagaimana cara bergabung. Karena seperti yang tadi sudah saya katakan, kami harus membuat Prezi dengan topik mengenai fitur dalam rumah belajar. Nah, ini tampilan Prezi seperti ini, Bapak Ibu. Topik, masuk ke subtopik. Urutannya saya buat seperti ini, kembali lagi masuk ke subtopik. Ke topik yang kedua, fitur utamanya apa. Nah, ini gambarannya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika kurang jelas mungkin nanti bisa pada sesi tanya jawab. Bu Yuli, silakan. Ya, terima kasih Bu Eli Pujistiawati selaku pemateri untuk materi yang ketiga ini. Lihat di chat belum ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Monggo yang bertanya sekarang.
Jangan lupa ya nggih isi absennya yang baru di-share sama Bu Eli Puji. Monggo yang bertanya bisa raise hand biar dibuka sama Ibu Armin. Sepertinya Bapak Ibu semuanya bingung atau Enggak bingung. Ini saya bingung sambil atau sudah buka-buka nih. sangat paham. Sudah, Karena memang ini Prezi itu sebenarnya sama persis dengan PowerPoint, malah lebih canggih sih. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sambil membayangkan tentang PowerPoint, cara pembuatannya juga seperti itu, cuman hanya harus online, cuman lebih canggih, lebih bagus daripada PowerPoint. Ya, ini Bu Yuli bisa dilihat ada videos, desain, presentation dan presentasi ke bawah. Sama library. Presentasi misalnya kita mau buat seperti yang tadi saya buat. Ini kita klik presentasi, kemudian kita pilih create from template. Ini mungkin agak berdengung karena kami berdekatan Bapak Ibu, mohon maaf. Bentar. Nah, ini kalau kita mau pilih template-nya, banyak sekali dan sangat menarik semuanya. Misal saya pilih template-nya, nah ini saya suka yang pink nih. Nah, akan muncul seperti ini. Ini langsung prakteknya Bapak Ibu. Mudah kan? Mudah, insya Allah bisa. Cek yang bawah, kasih judul, misal coba-coba. Continue. Karena saya buka Webex dan sekaligus Prezi, jadi mungkin jaringannya agak lambat. Ada pertanyaan? Sambil mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Mbak Eli mau tanya, Prezi ini sekaligus pakai aplikasi juga seperti Pak Wibak gitu? Saya belum cek di Google Play ya, Bu Wiji. Oh, lah caranya buat awal kita mau buat tampilan Prezi itu dari mana? Dari web. Masuk ke web. Prezi.com. Oh, prezi.com masih web, iya. Jadi kalau saya misalkan mau buat, berarti saya masuk prezi.com gitu dulu baru buat gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Wiji. Saya coba buka di App Store. Bu hostnya tolong Bu Nurul di-mute dulu. Ternyata tidak ada di... Jadi harus melalui laptop atau komputer. Sudah di-mute? Sudah. Terus Oke, terima kasih. Nah, ini tampilannya di pojok kiri atas ini topik. Berarti kita akan mengatur tentang topik. Topik yang pertama di sini. Kalau kita mau isi dengan subtopik, berarti ini diklik. Nah, berarti kita mau nambah topik yang pertama dengan subtopik. Ini juga nanti kita bisa teksnya diisi dengan gambar atau video. Mbak Yuli, saya enggak tahu. Oke, ada lagi yang bertanya selain Bu Wiji, Bu Yuli Fitri, Bu Yuliani, dan mungkin yang lain? Bu Sriwur? Kayaknya sudah tidak ada ini kayaknya Bu. Bu Sriwur ini mau bertanya Bu? Halo Bu Sriwur. Nah. Tantan. S. Wuryanti 7. Sudah, silakan Bu Sriwur. Sudah di-unmute? Sudah. Ya. Bu Sriwur ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sri Wuryanti, monggo. Kayaknya ini Bu Yuli Fitri kehilangan sinyal ini Mbak Eli.
Saya ambil alih saja ya. Iya, tidak apa-apa. Nah, ini sudah Tinggi alhamdulillah. sudah Bu Eli pemaparan materinya? Sudah. Bu Sri Waryanti tidak jadi. Nah, Mbak, Oh tidak jadi Bu Sri Waryanti karena katanya putus-putus mungkin sinyalnya di tempatnya Bu Sri Waryanti sedang bermasalah. Diketik saja kalau bisa, enggak apa-apa. Oke, mungkin diketik di chat Bu Sri War kalau ada pertanyaan. Boten nggih? Oh ya, tidak. Nanti bisa bertanya langsung kepada Eli Puji mungkin di lain kesempatan saat jenengan semuanya Insya Allah, praktik siap. secara langsung. Itu tadi pemaparan materi dari Ibu Eli Puji Setiawati. Prezi, pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya isi absennya, guys, dan